Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang perbedaan antara formasi P3K Guru di tahun 2023 dengan formasi P3K Guru yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk formasi P3K Guru di tahun 2022 itu kan kemarin formasi langsung diberikan kepada masing-masing unit penempatan ya teman-teman. Namun di sini untuk formasi di tahun 2023 ini formasi seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan. Jadi memang ada formasi jabatan permapelnya, namun untuk alokasi formasinya P3K ini seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan. Nah, pada video ini kita akan berbagi sebuah pembahasan, yaitu perbedaan formasi 2023 dengan di tahun sebelumnya serta dampaknya terhadap guru honorer. Kalau misalkan kita melihat di sini, tentunya untuk guru induk di sini nanti akan diprioritaskan untuk menempati kebutuhan yang ada di sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, nanti akan dicarikan di sekolah lain. Kira-kira bagaimanakah strategi kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama, maka di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk formasi sekolah dengan formasi instansi. Kalau misalkan di tahun 2022 formasi itu milik sekolah, kalau misalkan di tahun 2023 formasi itu adalah merupakan milik dari Dinas Pendidikan. Nah, kalau misalkan di tahun sebelumnya ini masing-masing sekolah langsung diberikan formasi ya teman-teman. Meskipun pada akhirnya formasi ini bisa direlokasi ketika teman-teman sudah menerima SK. Nah, kemudian juga pada formasi di tahun 2022 di sana terjadi yang namanya yaitu penyesuaian formasi. Artinya formasi itu mengikuti guru yang menjadi pemenang. Nah, kalau misalkan di tahun 2023 tentunya belajar dari pengalaman di tahun sebelumnya, yang tentunya banyak sekali teman-teman yang merasa kecewa dikarenakan awalnya di sekolah saya ada formasi, mengapa ketika pengumuman saya nggak lulus dan formasi di sekolah saya itu dipindahkan ke sekolah lain. Dan sepertinya atas dasar itulah untuk formasi P3K Guru di tahun 2023 seluruhnya ini berada pada Dinas Pendidikan, teman-teman. Nah, di sini jadi di tahun 2023 untuk formasi semua ini berada pada Dinas Pendidikan, dan artinya di sini sekolah itu tidak memiliki formasi. Namun di sekolah kita ini kalau misalkan terdapat kebutuhan, nanti seluruh guru honorer yang ada di sekolah kita itu mengikuti seleksi, tentunya menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Kalau misalkan P1 tentunya nanti tinggal menunggu saja penempatan distribusi formasi dari dinas ini. Kalau misalkan teman-teman P2 dan P3 nanti ikut seleksi cat dulu, kemudian seleksi wawancara. Kalau misalkan lulus nilainya tertinggi, kalian akan diberikan formasi. Untuk pelamar umum pun juga demikian. Jadi nanti teman-teman semua melakukan pendaftaran, kemudian ikut seleksi. Kalau misalkan lulus nilai terbaik, maka akan diberikan formasi. Untuk penempatannya nanti akan dicarikan ya oleh Dinas Pendidikan. Tentunya dicarikan sekolah-sekolah yang masih terdapat kebutuhan. Dan dengan bergesernya dari formasi yang awalnya adalah milik sekolah sekarang menjadi formasi seluruhnya di Dinas Pendidikan, tentunya di sini ada dampak positifnya, yaitu di sini nanti nggak akan ada lagi yaitu guru honorer yang merasa kecewa dikarenakan dikarenakan adanya penyesuaian formasi ya. Awalnya di sini sekolah saya ini ada 2 formasi, tapi mengapa saya dan teman saya nggak lulus, namun formasinya itu mengapa diberikan kepada P1 dan ditempatkan di sekolah lain. Tentunya aturan ketika itu memang di sini kalau misalkan di sekolah kita ini ada guru honorer, maka formasi yang ada di sini ini nggak bisa ditempati orang lain. Namun yang bisa dipindahkan itu adalah formasinya mengikuti guru yang sudah lulus ya teman-teman pada tahun itu. Kemudian untuk yang kedua terkait tentang distribusi kuota formasi. Kalau misalkan di tahun 2022 pendistribusian formasi itu adalah di sini mengikuti pemenangnya. Jadi misalkan di sini terdapat 2 kursi ya, terdapat 2 kursi dalam satu instansi misalkan, yang mana untuk formasinya ini adalah berada pada sekolah A dan juga sekolah B.
Kemudian ternyata setelah mengikuti seleksi, entah itu melalui penempatan ataupun juga observasi, ini adalah yang menjadi pemenang itu adalah guru honorer yang ada di sekolah C dan juga di sekolah D. Meskipun di sana ini nggak ada formasi. Kalau misalkan ini masih dalam satu jenjang jabatan yang sama dan juga tidak menjadikan kelebihan guru pada sekolah C dan D ini, maka formasi ini yang dipindahkan. Nah, tentunya di sini antara guru honorer sekolah A dan juga guru honorer sekolah C, sekolah B, inilah dengan perpindahan formasi ini merasa sedikit kecewa ya, dikarenakan formasinya ini adalah diambil dipindahkan mengikuti guru yang menjadi pemenang. Kalau misalkan di tahun 2023 ini adalah nanti akan berbeda. Jadi untuk seluruh formasi ini adalah berada pada dinas pendidikan. Jadi di sini nanti misalkan dalam ilustrasi instansi ini punya kebutuhan 4 formasi. Ini tersebar di 4 sekolah, masing-masing ada satu kebutuhan. Kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Nah, di sini dari 2 formasi di instansi ini nanti akan didistribusikan kepada para pelamar yang nanti diurutkan penempatan mulai dari P1, kemudian P2, P3 dan juga P4. Tentunya dengan menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Nah, dalam mendistribusikan formasi ini tentunya kita tidak boleh bersuudzon ya, dikarenakan tentunya dari dinas pendidikan maupun juga panitia seleksi daerah ini dalam mendistribusikan formasi dan juga di sini nanti untuk penempatan ini menggunakan mekanisme seleksi resmi dari Kemdikbudristek. Jadi untuk penempatan kemudian pengadaan seleksi ini seluruhnya melalui mekanisme penempatan dan juga mekanisme seleksi CAT, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk nanti pendistribusian formasi yang ada di dinas pendidikan itu akan diurutkan ya, mulai dari teman-teman yang lulus passing grade dulu, dilihat dari ijazahnya dan juga formasi yang dibuka pada dinas pendidikan. Dan nanti akan diurutkan penempatannya mulai dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Ini adalah khusus teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan masih ada formasi, maka teman-teman sesama THK 2 ini nanti akan ikut seleksi CAT observasi, kemudian diberikan formasinya. Kalau misalkan masih ada sisa, diberikan kepada teman-teman honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, mengikuti seleksi CAT dan juga wawancara ya. Kalau misalkan masih ada informasi lagi, dilanjutkan kepada teman-teman pelamar umum. Nah, ini adalah untuk alur dan juga mekanismenya di tahun 2023, yaitu dari mekanisme dan juga urutan penempatannya, teman-teman. Nah, selanjutnya upaya kita itu kira-kira seperti apa untuk sekarang ini? Tentunya di sini kita berasalkan dari beraneka ragam kategori ya. Ada yang P1, ada yang P2, P3, ada juga yang pelamar umum. Upaya kita ini kira-kira seperti apa? Yang pertama, tentunya di sini kita upayakan kita itu berada di sebuah sekolah yang terdapat kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan di sekolah kita, manakala nanti kita menjadi pemenang, tentunya nanti kita akan lebih untung ya, karena bisa ditempatkan di sekolah kita. Karena kalau misalkan nanti kita di sekolahnya nggak ada kebutuhan, maka kita nanti akan dicarikan di sekolah lain ketika kita nanti sudah menjadi pemenang. Nah, kalau misalkan di sekolah lain ini sudah penuh gimana? Ya kita nggak bisa ditempatkan kan, dan nanti akan diberikan untuk formasi tersebut kepada peringkat di bawah kita. Nah, tentunya kalau misalkan saya ini sudah mengambil langkah yang aman, dikarenakan saya di sini adalah sebagai guru kelas 2. Di sini guru kelas 2 ini belum diampu oleh PNS maupun juga P3K. Jadi ini yang dimaksud dengan kebutuhan, artinya sekolah saya masih butuh guru, yaitu saya posisinya di sini, teman. Jadi di sini nanti kita akan punya kesempatan untuk selain bisa lulus, ini juga ditempatkan di sekolah induk kita sendiri. Nah, tentunya seperti yang kita bisa lihat bahwasanya kalau misalkan di sekolah kita ini adalah ada formasi, maka kita ditempatkan di sekolah kita. Namun kalau misalkan di sekolah kita ini sudah ada kelebihan guru, maka kita akan dipindahkan ke sekolah lain yang di sana itu tidak ada gurunya, namun ada kebutuhan. Nah, coba bayangkan kalau misalkan di seluruh sekolah di kabupaten kita ini sudah ada kelebihan semua, maka kita nanti kan kalau misalkan nggak ada kebutuhan di sekolah kita, ini kan kita repot juga kan. Kemudian yang kedua, upaya kita apa? Yaitu kita upayakan untuk menjadi pemenang ya, baik itu pemenang per kategori maupun juga perolehan nilai yang tertinggi. Kalau misalkan di sini pengkategorian ini dapat dikatakan sudah nasib ya, teman. Jadi untuk diupayakan itu sepertinya sudah nggak bisa. Jadi untuk P1 ini adalah penentuannya dari tahun 2021.
Kalau misalkan kita di sini masuknya di THK 2 ataupun juga kategori bawahnya, kita naik ke sini kan nggak mungkin ya. Ini adalah sudah nasib. THK 2 pun juga nasib. Honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun ini juga nasib, dan ini adalah kalau kita upayakan sepertinya sangat mustahil. Namun di sini kita bisa upayakan yang kedua, yaitu perolehan nilai yang terdiri dari mekanisme seleksi yang kita ikuti, yaitu kita upayakan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi ketika nanti mengikuti seleksi kompetensi, baik itu seleksi untuk yang P2 P3 maupun juga seleksi yang teman-teman pelamar umum. Kalau misalkan kita nanti mendapatkan peringkat yang terbaik, tentunya nanti kita akan berpotensi untuk bisa berpeluang lulus lebih besar. Dikatakan di sini nanti seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah kita ikut CAT ini untuk P2, P3, P4 ya, nanti masih akan ada sesi wawancara yang mana di sini hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan yang ada ya pada instansi kita. Demikianlah informasi ini, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya.